Oke, balik lagi teman-teman di Tarot Zodiak. Kali ini kita giliran bacain Virgo. Kayak biasa kita bakal bacain soal karir, kesehatan, terus sama asmaranya. Siap. Langsung saja tanpa berlama-lama. Langsung. Oke, kita mulai saudara. Karir dulu deh. Oke. 2. Bosen. Bosen. Kesehatan terus. Bosen. Yo, oke. 2. Ya. Oke. Kartu pertama kayak gini. Ini positif sih. Oke. Kalau dari tadi kan mungkin yang sebelumnya penuh dengan warning. Kalau yang ini ya sebenarnya warning tapi nggak se-warning itu. Tapi lebih ke positif. Ini lebih ke peluang sih. Kalau ada tawaran dari teman atau tawaran dari orang yang nggak dikenal, ambil aja sih. Oke. Karena mungkin sebelumnya lebih mikir ke ini worth it nggak ya? Apa yang bakal didapetin itu bisa nggak ya? Gede nggak ya? Nah, kadang kalau mikir jauh ke situ, kecenderungan kita bakal memilih. Walaupun nggak ada salahnya memilih, ya kan? Mana yang kayaknya, ini gede nih, ini kecil nih, aku pengennya yang gede. Nah, tapi kalau di sini warningnya adalah apapun yang datang sikat aja dulu sih, nggak usah terlalu banyak mikir karena di kondisi yang emang lagi butuh. Kalau butuh ya apa aja ambillah peluang-peluang kayak gitu. Soalnya kalau lagi butuh kita masih sempet milih, ya kapan mau dapat kayak gitu. Dan mungkin warning itu keluar karena mungkin selama ini si Virgo ini tipikal orang yang karena dia memilih tapi memilihnya berlebihan mungkin, jadi akhirnya terus semua pintu itu ketutup mungkin, gitu, semua kesempatannya lewat gitu. Entah yang udah ada kerjaan, ada rutinitas ataupun yang belum sama sekali, sekalipun udah ada aktivitas, kalau mau nyari pendapatan lebih ya sikat aja sih, nggak usah terlalu milih. Ya ada kalanya milih kayak gitu kan. Tapi kalau di sini kalau emang kamu lagi butuh sesuatu yang lebih, ambil aja sih, kayak gitu. Toh ini ya hitung-hitung buat mengembangkan diri, maksudnya terlepas dari bidang apa yang kita mungkin pengenin, kita udah punya basic, mungkin ada bidang lain yang kita tuh nggak pernah kepikiran kalau kita tuh sebenarnya bisa di bidang itu gitu kan. Iya, ditambah kita nggak akan tahu sebenarnya itu menghasilkan sesuatu yang lebih atau kecil. Nah benar ya kan. Takutnya yang kita pikir itu kayaknya value-nya kecil nih, ya kan, terus secara rupiah itu kayaknya kecil, ternyata kalau teman-teman sekalian ambil udah dijalani, oh ternyata ini gede juga kayak gitu. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi gitu. Ya coba aja kembangin diri dulu. Sama ini sih kalau menurutku juga mencoba hal baru kayak gitu tuh kayak apa ya, bisa ngasih kita validasi gitu loh. Maksudku kalau misal kita cuma bilang aku nggak mau di di hal yang A nih, aku nggak mau kerjaan yang nyangkut hal-hal A gitu. Kalau kita bilang kayak gitu tanpa kita mencoba A ini dulu, itu tuh kayak nggak valid gitu loh. Kecuali kita udah pernah nyoba dan kita benar-benar ngerasain bahwa oh iya aku banyak minusnya kalau ngelakuin hal yang A ini gitu loh. Jadi lebih valid aja kalau menurutku. Ya balik lagi, seenggaknya kalaupun mau mundur udah maju duluan gitu, ya kan. Tapi kalau belum maju, walaupun satu langkah, kalau terus mundur duluan ya terserah juga sih. Setiap orang kan punya pilihannya sendiri-sendiri, tapi nggak ada salahnya maju duluan. Iya, nggak ada salahnya nyoba. Nggak ada salahnya. Kalaupun emang nggak cocok, balik ya nggak apa-apa gitu. Karena ya namanya nggak cocok, gimana lagi kan, nggak bisa dipaksain. Yuk lanjut kesehatan. 2 kartu. Siap. Biar variatif, ngambilnya nggak ngacak terus lah. Oke, kartu pertama kesehatan buat Virgo. Kayaknya kalau dari segi kesehatan dari tadi nggak ada yang bagus gitu ya kayaknya. Maksudnya yang benar-benar sehat, nggak ada apa-apa gitu kayaknya belum ada sih. Ini juga sama. Kurang lebih hampir sama juga, sikap keras kepala atau yang lebih cenderung ke memaksakan diri sendiri. Sedangkan itu udah mencapai batasannya. Ini muncul di zodiak Virgo juga sih. Mungkin mirip-mirip juga sama yang sebelum-sebelumnya. Ya kan, kayak gitu. Ya, tadi Leo ya mirip ya.
kayak gitu ya. Emang susah sih, kayak kita beranggapan bahwa kita udah bisa atau ini nggak akan menjadi sebuah masalah kayak gitu, khususnya di bidang kesehatan, tapi ternyata kita nggak ada yang tahu ke depannya. Mungkin kayak hal-hal kecil itu justru malah akan membuat kita berkebalikan di kondisinya kayak gitu loh. Iya. Balik lagi sih kalau menurutku atur tempo sih. Maksudku kita kayak ngegas terus di depan pun itu tuh kita kehabisan bensin, ntar di belakangnya yang kita pelan gitu loh. Iya. Jadi mending ngatur tempo aja. Iya. Plan juga kan kayak gitu kan, nggak semuanya harus diselesaikan di awal kayak gitu. Balik lagi kalau emang daya tahan tubuhmu itu kurang fit atau emang dari lahir emang kurang, ya udah disesuaiin, nggak usah maksain segala hal. Walaupun mungkin kayaknya pengen cepet-cepet, kadang orang kan kayak gitu kan, pengen cepet-cepet dan menghasilkan gitu, tapi ternyata imbasnya di segi kesehatan. Kayak gitu sih. Ya kita masing-masing tahu batasan masing-masing juga lah ya. Tinggal gimana caranya kita ngatur biar kita tuh jalannya tuh nggak usah buru-buru, tapi jalannya tuh nggak ada berhentinya gitu loh. Pelan-pelan tapi pasti konsisten benar kayak gitu. Soalnya kayak di suasana yang kayak gini, yang lagi COVID benar-benar kayak gini, yang sehat aja pun bisa sakit gitu. Benar. Apalagi yang emang dari lahir daya tahan tubuhnya kurang. Ya kan? Itu kan pasti lebih rentan lah, logikanya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang kesehatan dari. Langsung gitu. Kita ke asmara ya. Asmara 3 kartu. Siap. 1. Oke, ini sedikit menarik sih ini. Tapi menarik, buku ini biasanya bermasalah. Iya, masalah. Soalnya kalau nggak ada masalah kan nggak menarik gitu. Kartu pertama kayak gini. Ada indikasi ini sih, si Virgo sih. Sedikit menyimpang. Waduh, penyimpangan apa ini? Biasa sih. Ini lebih ke Virgo yang emang dia udah punya pasangan ya. Kayaknya dia melihat peluang lain di orang lain. Ini. Ya, emang sih kalau di dunia bisnis atau karir atau segala macam yang kayak gitu, peluang itu bagus ya, nggak ada salahnya diambil. Tapi kalau dalam hubungan, kalau kamu emang udah punya pasangan, terus melihat kayak mungkin ada cewek atau cowok lain yang menurutmu itu kayaknya peluangnya lebih gede, ketertarikan berlebih sama pasangan orang lain atau orang lain. Nah ini harus dipikirin ulang lagi sih. Soalnya kayak gini, walaupun mungkin dia lebih menarik, dia lebih plus dibanding pasangan kalian yang sekarang, kayaknya nggak ada yang lebih sabar atau yang lebih ngerti si Virgo ini sih. Mungkin emang menariknya secara sekilas, kalian belum ngejalanin, makanya kayaknya menarik nih, kayak gitu. Harus ingat aja sih yang udah ngejalanin bareng sama kalian itu siapa, kayak gitu. Ya mungkin ini kalau menurutku ya, kalau misal si Virgo ini tipikal orang yang lihat hubungan tuh secara kalkulatif ya, semuanya dihitung gitu. Ya mungkin ini sih kayak dihitung ulang coba. Mungkin ada variabel-variabel yang belum kehitung gitu loh. Ya maksudnya seberapa pahamnya si orang baru ini sama si Virgo ini dibandingkan pasangannya yang sebenarnya terhadap si Virgo ini gitu. Nah itu perbandingan tuh benar-benar dihitung satu-satu lah gitu. Ya ketertarikan sih wajar ya, buat cewek ataupun cowok tertarik sama orang lain walaupun kita udah punya pacar sih ya wajar-wajar aja. Tapi selanjutnya dari langkah ketertarikan itu yang harus diwanti-wanti sih, harus dijaga. Kalau toh emang udah punya pasangan dan kalian nggak ada masalah dan lagi baik-baik aja, ya udah gitu loh. Sebatas tertarik aja, kayak misal aku lihat cewek cakep, ya siapa yang nggak tertarik gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu cewek cakep ini apakah sifatnya bisa ngimbangin kayak pasangan kita. Kan belum tentu. Yang sesabar sama pasangan kita, yang udah share segala macam sama pasangan kita, kan kita nggak tahu gitu. Ya balik lagi sih kalau menurutku, hitung benar-benar semua aspeknya, karena kalau kita udah benar-benar hitung semua aspeknya, nggak cuma soal peluangnya aja tapi juga risiko-risikonya. Kalau kita udah hitung semuanya, ya paling nggak misal pun kamu mau benar-benar ambil nih pilihan ini, kesempatan ini gitu, kalaupun di belakangnya nanti jelek, ya itu udah urusanmu sama dirimu sendiri, karena semuanya udah
dihitung gitu. Iya, paham sama resikonya aja sih. Kayak gitu. Oke, wah menarik kan, setuju aku. Buat Virgo ya kan. Oke. Buat Virgo hati-hati deh. Atau mungkin yang pacarnya Virgo bisa cross check dulu deh sama pasangannya kan. Kira-kira kayak gini apa enggak kayak gitu. Dikomunikasiin lah ya. Ini dari 9 kali kita membaca zodiak, yang menarik banget baru ini. Iya, menarik sih. Oke, gitu aja teman-teman pembacaan buat Virgo. Balik lagi kalau misalkan nanti ada pembacaan yang relate sama teman-teman, bisalah di-share gimana relate-nya. Maksudnya nanti juga biar bisa jadi validasi buat kita juga ya. Iya. Kayak gitu. Nggak sepenuhnya sih, tapi nggak ada salahnya main di kolom komentar. Iya, kita juga biar ada feedback lah ya. Oh, aku bacanya udah oke nih, gitu kan. Soalnya kita kan juga sambil berkembang lah ya kita. Masih coba-coba. Ya oke. Masih coba-coba kayak gitu. Oke gitu. Oke, makasih teman-teman udah nonton. Sampai jumpa di Tarot Zodiak berikutnya dengan pembacaan buat zodiak-zodiak lainnya. Terima kasih.